terbuka. Barang siapa yang beribadah di hari Senin dan Kamis, pahalanya dilipat gandakan. Dan amal ibadah yang paling utama di hari Senin dan Kamis apa itu? Puasa. Jelas ini? Jadi yang besok berpuasa, pintunya lagi terbuka, amal ibadahnya dilipat gandakan, insya Allah. Bunikan. Di sini pernah saya bahas pintu langit terbuka? Belum ya. Pintu langit yang terbuka ini luar biasa ini. Pintu langit yang terbuka. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan Senin dan Kamis, keistimewaan Senin dan Kamis, pintu surga terbuka. Oke ibu bapak semua konsentrasi ya. Amal ibadah kita nih dilaporin setahun sekali, seminggu 2 kali. Kapan setahun sekalinya Ustaz? Menjelang Ramadan, namanya bulan Sya'ban. Kalau bahasa Jawanya bulan Ruah. Yuk. Suro, Sapar, Mulut, Ba'dha Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Rejab. Apa? Iya. Bener Rajab atau Rojab. Disingkat jadi Rejab. Apa namanya? Ya, Suro, Sapar, Mulut, Ba'dha Mulut, Madil Awal, Madil Akhir, Ruah. Wah, yang ibu apa ya? Cuman nggak apa karena mungkin barangkali masih muda ya. Habis Ruah apa? Poso. Bulan berapa ini? 8. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, terus kalau Arab bukannya Rejab, Rojab, disingkat jadi. Habis Rojab apa? Jadi Pak Okta, Pak Marito, Pak Yudo, Pak Apro, Pak Indra, semuanya, Dinda semuanya nih, Bunikan semuanya, itu dilaporin kita semuanya nih, setahun sekali. Bulan apa? Tapi ada kata Rasulullah, kapan Ustaz? Seminggu 2 kali. Tu'radul a'malu ummati fi kulli usbu marrataini. Amal ibadah kita dilaporin seminggu 2 kali. Hari apa itu? Yaumal isnaini wa yaumal khamis. Hari Senin sama hari. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan hari Senin dan Kamis, pintu surga bareng-bareng ya. Keistimewaan hari Senin dan Kamis, pintu surga. Yang kedua, keistimewaan Senin dan Kamis, amal ibadah manusia sedang dilaporkan. Dan aku pengen ketika amal ibadahku dilaporkan, kata Rasulullah, akunya lagi puasa. Masya Allah Bapak. Jadi besok hari Senin pintu surga kebuka. Dan besok hari Senin amal ibadah kita diapain? Dilaporkan. Barang siapa yang beribadah, besok lagi berpuasa, nilai pahalanya besar. Dan dilaporinnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Puasa. Masya Allah. Mau insya Allah ya Bapak Ibu yuk? Mau ya? Harus dipaksa sedikit ya? Kok pada begini-begini? Kayaknya berat yang satu ini nih saya. Jadi setengah-setengah ini. Sanggup insya Allah besok? Insya Allah. Insya Allah. Udah, satu saja. Masuk. Keutamaan apa nih? Puasa Senin, Kamis. Ya, ibu bapak semuanya. Amal ibadah kita baru cuma niat berapa? 1 pahala. Saya tulis ya. Kalian buat bapak semua ya. Kita niat berapa pahalanya? 1 pahala. Ya. Baru cuma niat berapa? 1 pahala. Kemudian ngerjain, datang minimal, udah niat, datang. Teman-teman sebelum sini niat nggak? Niat. Berapa pahalanya? 1 pahala. Udah niat, datang. Kita besok kita besok mau baca Quran. Baru cuma apa? Pahalanya? Udah niat mengerjakan. Udah niat apa? Udah niat dia mengerjakan. Kata Rasulullah minimal pahalanya 10, paling banyak 700. Ya, sama-sama yuk. Amal ibadah yang belum dikerjakan baru cuma pahalanya 1. Udah niat kemudian mengerjakan, minimal pahalanya paling banyak. Jadi teman-teman datang ke sini, pahalanya minimal berapa? Paling banyak? Ya, begini tulisannya nih. 10, paling banyak 700.
Jadi yang datang ke sini, yang datang ke pengajian ini, yang datang temu alumni ini, yang ikut ke majelis taklim ini, pahalanya masing-masing beda. Coba deh, berapa minimal? Paling banyak? Sama kayak sholat. Sholat itu masing-masing pahalanya beda, sesuai dengan kualitasnya. Coba sebentar ya, saya lihat. Ada orang takbir Allahu Akbar 1. Ada yang Allahu Akbar 2. Ada yang Allahu Akbar 3. 3 contoh. Ada yang begini ke saya ya, Bapak Ibu semuanya ya. Ketika takbir, ini kemana tangannya? Allah. Enggak sampai. Yang benar sesuai dengan rujukan Rasul, tangannya mana ngadapnya? Kiblat. Menghadap mana Ustaz? Enggak laki, enggak perempuan, sama. Nih. Sejajar dengan apa? Bahu. Atau sejajar dengan kuping. Dua-duanya Pak Mas Larito benar. Mau sejajar dengan kuping atau sejajar dengan ini, dua-duanya benar. Sesuai dengan petunjuk siapa? Rasul. Kita sholat, siapa rujukannya? Rasul. Siapa rujukannya? Rasul. Rasul. Ketika Pak Okta sholatnya begini, Allah, saya lihat. Takbir ada 3 macam. Ada yang Allahu Akbar. 1. Takbir duluan. Takbir duluan. Ada yang berbarengan. Allahu Akbar. Berbarengan. Atau takbir belakangan. Allahu Akbar. Tiga-tiganya benar. Jelas maksud saya ini? Ya bareng-bareng yuk. Allahu Akbar begini. Apa yang duluan nih? Takbir duluan. Atau bareng Allahu Akbar. Atau belakangan takbirnya Allahu Akbar. Tiga-tiganya benar. Sekarang saya tanya nih, orang begini sholatnya nih, Allahu Akbar. Atau bahkan nggak angkat begini, benar nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Sekarang saya tanya, saya jangan dipototin Pak Oka. Biasa aja, jangan salah, jangan. Biasa aja nggak ya. Saya jangan tentang punya rumah, saya takut jadi kayak begini. Orang sholatnya kayak begitu, sah apa enggak itu? Sah. Maaf, jangan berubah, sebentar, jangan berubah. Udah, kamu, nah, ya. Lagi Jumatan, ada nggak seperti ini? Banyak. Ada nggak ini? Ada. Dalam Islam namanya hubwatun. Apa namanya? Hubwatun. Boleh nggak lagi Jumatan seperti ini? Nggak boleh. Enggak masalah tentang bentuknya ya. Jadi orang selesai sholat itu pahalanya apa? Beda. Ya, Pak Okta, maaf Maluto. Ya. Bisa lihat. Allahu Akbar. Langsung begini, enggak begini. Sah nggak sholatnya? Tidak. Sah. Kamu toh gitu. Harus ikhlas karena Allah. Jadi kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemana tadi? Kemana? Kiblat. Kiblat. Ya. Allah taruh di antara apa? Maaf. Antara dada dengan perut. Ini kan yang benar begini nih. Bukan begini Pak. Megangin perut. Dalam Islam itu di atas pusar, di bawah dada, ke sini, atas dikit. Nah, ini jadi pegang. Jangan napas terus biasa aja. Ya. Nah ini apa? Ini adalah sholat yang benar. Nah sekarang Pak Marito dia nggak pakai begini. Allahu Akbar, langsung aja Allahu Akbar begitu. Coba deh. Allahu Akbar. Sah nggak begini sholatnya? Enggak. Oh begininya iya. Tapi tahu. Maaf. Sah nggak begitu sholatnya itu? Bahkan udah pernah saya jelaskan dulu di Masjid At-Taqwa.
Ya bener ya. Kita selesai sholat pahalanya beda. Sesuai dengan apa? Kualitas. Begitu pula teman-teman ngaji ke sini, pahalanya beda. Berapa minimal pahalanya nih? 10. Paling banyak berapa? 200. Maka pulang dari rumah Pak Okta nanti ada yang pahala 13. Nauzubillah. Ada yang pahala 200. Ada yang pahala 300. Kan beda nih. 10 sampai berapa? Ya. Kita minta sama Allah biar pulang dari sini nih semua pahala 700. Apa yang bikin beda Ustadz? Yaitu Ustadz lagi ceramah merem tidur. Jasadnya di mana? Pikirannya? Itu yang bikin pahala berkurang. Sama ketika sholat, lagi sholat, Allahu Akbar, ya Allah, saya sholat 2 apa 3 rakaat ini ya. Pernah nggak gini? Wah, itu tuh yang bikin kurang pahalanya. Yakinkan bilangan yang paling kecil. Setelah itu bagaimana Ustaz? Sujud, ya tambahin. Masya Allah, subhanallah. Alhamdulillah. Beruntung punya suami seperti ini. Cocok ini berdua ini insya Allah. Pak Aprok mana istri gadis ini? Lagi nanggu Pak. Pak Aprok belum kawin? Kawin Pak, ini tanya dulu Pak. Belum nikah? Mbak Dinda belum nikah juga kan di sini kan? Udah bercanda. Jadi kalau begitu pahalanya beda. Masing-masing tergantung dengan apa? Kuat? Sama-sama yuk. Baru cuma niat mengerjakan pahala ibadah berapa sekalian? 1. Udah niat ngerjain berapa minimal? 1. Paling banyak? Bareng-bareng yuk. Udah niat ngerjakan berapa minimal? 10. Paling banyak? Allah mengatakan dalam hadis kursi, illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, ya saya jadi merinding ya. Kecuali puasa. Puasa itu sekehendak Allah. Berapapun Allah memberikan pahala, Allah bisa memberikan pahala lebih dari 700, 1000, sejuta, semiliar, setriliun. Jadi kalau ditanya, ada nggak amal ibadah yang nilai pahalanya lebih dari 700 sekehendak Allah? Ada. Apa itu? Puasa. Allah. La haula wala quwata. Ngaji berapa maksimal? 700 kali lipat ya. Nyambung selesai ini. Paham nggak nih? Pak Marta paham? Diapain lipat ganda. dikalikan berapa ini? 700. Kecuali apa? Jadi kalau ditanya apa keistimewaan ganjaran orang yang berpuasa, pahala puasa itu terserah Allah. Fa innahu li, kata Allah, pahala puasa itu untuk saya. Dan sekehendak aku, kata Allah, memberikan pahalanya bisa lebih dari 700, 1000, sejuta, semiliar, bahkan setriliun. Dan itu disimpan dalam kekuasaan Allah nanti. Insya Allah. Jelas ini? Jelas. Oke, sebentar. Mas Indra, ya, berantem dengan, terakhir dari saya ya. Terakhir ya. Mas Indra berantem dengan Maruto. Oke, sebentar. Ya, sebentar ya. Ke saya lihat. Marito bicarakan kejelekannya Indra ke saya. Tak, dasar tuh si Indra, kata siapa nih? Orangnya begini, orangnya begitu. Jelas ya? Ya. Ketika Mas Indra ke tempat saya, Ustadz, itu si Marito ngomong apa tuh? Bohongin aja nggak apa-apa. Jadi ada 3 bohong yang dibolehin dalam Islam. Apa itu? Ngedamain orang yang lagi berantem. Kalau saya bilang polos, tambah apa ini? Iya Indra, kamu dibilang begini, dibilang begitu, kamu orangnya begini, tambah apa nih? Bohongin. Enggak kamu Indra, muka kamu bercahaya, kata Marito, karena rajin ibadah. Oh, rajin banget sedekahnya kamu. Diapain? Dibohong? Enggak nih. Terusin ini. Jadi ada bohong yang dibolehin cuma berapa? 3. Cuma berapa? 3. Ngedamain orang yang lagi? Atau Mbak Meryl dengan Okta? Boleh bohongin suami atau istri demi menciptakan keharmonisan rumah tangga.
yang pas Pak Okta ini? Pak Okta, apanya yang pas ini? Enggak, ya Allah ya. Saya salah ngomong di sini kayaknya. Enggak, ini terusinnya nih. Tiga. Terus ini nih. Mbak Meryl masak buat suami tercinta. Saya pernah ketika kos di Mesir, Pak masak, persiapannya lumayan, setengah jam bahkan sejam masak. Ketika Mbak Meryl masak udah capek-capek nyiapkan, datanglah Pak Okta. Assalamualaikum. Disambut dengan cium tangan sama Mbak Meryl. Langsung ke ya walaupun pernah ini contohnya jadi ketahuan kalau begitu. Nah, apa yang terjadi? Udah. Apa yang terjadi? Pak Okta langsung disiapkan makanan. Sayur yang menurutnya Mbak Meryl bagus, enak, tapi karena kebanyakan garam, tapi Pak Okta nggak mau menyinggung perasaan istrinya yang sudah masak capek. Nak buah itu. Apa yang terjadi ketika Mbak Meryl nanya, Mas, Yang, Abang, Papa, gimana rasakan mama tadi barusan ini? Dia bohongin. Masya Allah, kamu masak luar biasa. Padang pagi sore kalah sama kamu. Masya Allah. Padahal apa padahal ini? Asin sekali. Coba deh, kamu cobain. Ternyata keasinan. Ini boleh. Demi apa? Iya. Ada isinya di sini? Enggak ada. Masih ada di sini? Nggak ada. Contoh lagi. Mbak Meryl lagi berhias di depan kaca. Minta penilaian dari suaminya. Bang, ini kan contoh, benar nggak? Bang, gimana aku? Udah cantik belum? Padahal barangkali kurang sepi hati kita kan? Apa? Demi untuk menciptakan keharmonisan, menyenangkan hatinya istri. Oh, Masya Allah, kalah deh bidadari surga sama kamu. Enggak. Ini contoh. Jangan polos-polos banget. Kalau udah jelek dandan lagi. Kan begini jadi malah ngerepotin. Bener apa enggak ini? Udah ya. Kembali lagi. Tadi Marito dengan siapa? Indra. Dia ngomongin siapa nih? Indra. Nanti di hari kiamat kurang nggak pahalanya? Kasih ke siapa? Ibadah dia, pahalanya? Kayak konsentrasi. Umpama nih, contoh Marito dapat pahala berapa? Satu, astagfirullahaladzim. 700. Berapa? Berapa nih? Tiba-tiba dia ngomongin Indra, diambil pahalanya, pahala ngajinya, kasih ke siapa? Ke siapa? Bareng. Qala Allahu azza wa jalla illa sauma fa innahu li bareng li wa ana ajzi bihi. Allah mengatakan kecuali pahala puasa nggak bisa diambil sama orang. Pahala puasa itu nggak bisa dikurangi sama orang. Maka kalau ditanya ada nggak amal ibadah yang nggak bisa dikurangi nilai pahalanya, apa itu? Puasa. Pahala puasa itu jadi kekuasaan Allah, disimpan, nggak bisa diambil. Subhanallah. Pahala sedekah bisa diambil gara-gara dosa kita. Pahala ngaji bisa diambil. Cuma kalau pahala puasa nggak bisa diambil manusia. Cuman siapa? Allah. Masya Allah. Jadi kalau ditanya apa keistimewaan puasa itu, pahalanya lebih dari 700 sekehendak Allah. Yang kedua, apa keistimewaan puasa itu? Pahala puasa nggak bisa diambil sama orang lain. Cuman milik siapa? Makanya di sorga ada pintu nomor 2, namanya pintu bareng yuk, Royan. Apa namanya? Royan. Buat siapa pintu Royan itu? Yang rajin puasa. Masya Allah. Dan saya tutup dengan hadis ini. Nggak apa-apa. Ini memang dunia anak-anak. Nggak apa. Jelas ibu? Lanjut ini. Jadi ada jamaah ngadu ke saya. Ada ustadz marah-marah gara-gara ada anak-anak rame. Jangan, nggak perlu marah. Emang kayak begini dunianya. Jelas ya? Jelas. Dunia siapa? Anak. Jadi kalau ada yang bercanda, kayak siapa?
Pak Okta ngeliat ibu dari tadi senyum-senyum, ketawa-tawa, hati jadi seneng, alhamdulillah. Ya. Ini hadisnya. Al-barokah ma'al akabir. Keberkahan itu letaknya ada sama orang tua. Ibu, kalau kita berkumpul ada orang tuanya, yang di Bintaro juga ada ya? Siapa itu? Ibu siapa? Ya, ibunya. Ya, ibu, ini hadis Rasul. Al-barokah ma'al akabir. Keberkahan itu letaknya di mana? Karena kita kumpulnya ada orang tua. Ada sama siapa? Insya Allah ditambah barokah ini. Amin. Yuk, saya tutup dengan hadis ini. Saya tutup ya. Barang siapa yang beribadah 4 amal ibadah terkumpul dalam satu hari. Berapa? 4. Yuk, catat ya. Barang siapa yang beribadah berapa? 4. Terkumpul dalam satu hari. Pilih pintu surga mana yang dia suka. Subhanallah. Berapa ini? 4. Saya belum pernah dapat ini. Dapat yang ketiga, keempat nggak dapat. Dapat yang keempat, ketiga belum dapat. Ini semoga teman-teman ada yang dapat ini. Berapa ini? 4. Dalam semoga berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Ya, ya Allah, kemarin saya ceramah. Ada orang menyesal itu gara-gara nggak hiburan. Kita nyesal itu kalau nggak ibadah. Kalau nggak apa? Ibadah. Masa nonton apa tuh yang ganteng-ganteng serigala? Masa nggak nonton GGS nyesel? Saya jadi aneh dah otak manusia itu. Ada laki-laki hobi mancing, nggak mancing jadi nyesel. Yang menyesal itu kalau nggak ibadah. Apanya benar? Ya, 4. Berapa nih? 4. Iya, Pak Marito semuanya. Pak Indra, hari itu dia puasa. Hari itu dia besok kalau bisa insya Allah kita puasa. Tinggal berapa? 3. Yang kedua, hari itu dia sedekah. Kalau bisa sedekah itu perbanyak ketika lagi. Yang kedua, sedekah paling utama habis sholat subuh di pagi. Saya nggak sombong, saya udah ngamalkan ini. Subhanallah, luar biasa. Mengundang datangnya rezeki di siang hari. Jadi yang punya urusan bisnis, pengen menjual sesuatu, coba deh, undang rezeki dengan apa? Sedekah. Kapan sedekahnya? Saya belum lama sedekah 50.000. Warnanya biru. Ketika sedekah 50.000 sama yang biasa azan, saya kebetulan saat itu hari Jumat. Saya khotib Jumat di Masjid Al-Makmur Tanah Abang. Itu jamaahnya kedua setelah Istiqlal terbanyak, sampai 3.000 orang. Selesai saya khotib Jumat, itu Masya Allah jamaahnya itu. Saya diri di mimbar, jamaahnya membludak. Paginya saya sedekah 50.000. Selesai saya turun dari mimbar, ada orang paruh baya namanya Pak Rifat. Ternyata dia adalah pengusaha karpet dari Palembang. Menghampiri saya, bilang, "Ustadz, mohon maaf, saya minta nomor rekening Ustadz." Waduh, buat apa Pak? Minta rekening saya. Tolong Ustadz jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Akhirnya saya berikan nomor rekening saya. Jujur, nomor rekening saya ada di handphone saya. Barangkali ada yang mau minta, silakan, dia ada di handphone saya ini. Apa yang terjadi? Saya berikan. Kalian udah pernah tahu lah bang ya? Iya. Terusin gak nih? Nggak, ya bercanda doang ya. Tapi kalau bener juga nggak apa-apa kalau bener ya. Apa yang terjadi? Saya berikan nomor rekening. Ya, kemana? Ke Pak Rifat. Dia pakai mobile banking. Ustadz, udah saya transfer 7.500.000 rupiah. Masya Allah. Belum sore, baru siang 7.500.000 rupiah. 50.000 dapatnya 7.500.000 rupiah. Saya nyesel. Saya sering banget kok. Saya kan punya majelis taklim di rumah. Saya sering banget. Saya butuh karpet, saya butuh speaker, saya butuh ini, saya butuh ini. Udah, sedekah aja pagi hari. Sering banget saya alamin kayak begini. Sering banget. Subhanallah, luar biasa. Tapi kalau sedekah jangan warna abu-abu. Taikin warnanya. Taikin warnanya. Ya pagi cepet, siang lagi ketemu lagi, tambahin lagi cepet, udah nggak pernah ada ruginya. Ini luar biasa, ya. Hari itu barang-barang, hari itu dia puasa. Hari itu dia jadi lagi puasa banyakin sedekah.
Yang ketiga, hari itu dia jenguk orang sakit. Dia hari itu puasa, Pak Marito besok puasa. Tambah lagi dia bersedekah 500.000, sejuta bahkan lebih. Tambah lagi teman alumni ada yang sakit, dia apa? Jenguk dalam kondisi puasa. Berapa tuh? Yang tiga insya Allah mudah. Apa yang susah? Hari itu dia takziah atau nganterin mayit ke kuburan. Oh, nyari orang mati. Nah, itu dia, ini yang jadi berabe. Nah, hari itu harus ada yang apa? Harus ada yang apa itu? Harus ada yang apa itu? Meninggal. Ada yang tanya di kantor pajak sama saya, Ustadz susah gimana caranya? Silakan. Gerbang tanah kusir, diri di situ, nungguin silakan aja. Itu yang apa yang susah ini? Yang keempat. Saya belum lama, saya lagi puasa hari Kamis. Hari itu dia sedekah. Ketika itu di samping rumah saya diumumkan di masjid, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah guru kita Kiai Haji Halwani Hasbullah, hafiz Quran, hafal Quran, meninggal Kamis pagi, dimakamkan disolatkan jam 2 siang. Saya nggak pakai mobil, saya ngisi pengajian pakai motor biar bisa ngejar kemana tuh, ngejar sholatnya. Saya ikut sholatin almarhum, saya di saf paling depan, dan saya juga yang mengangkat keranda. Saya hari itu sedang berpuasa Kamis, hari itu saya sudah sedekah, hari itu saya sudah takziah, bahkan nganterin kemana? Ke ambulan depan masjid, karena mau dikuburin di Bogor, jauh. Jadi apa? Dia angkat begini. Saya kena, hari itu saya puasa Kamis, hari itu saya sedekah, hari itu saya takziah, cuma nggak dapat. Yang mana nih? Harus. Ya, kalau nggak ada yang sakit, ini nih ya. Jadi udah sebentar. Rasul tanya kepada para sahabatnya di depan para sahabat, apakah ada yang hari ini berpuasa? Kata Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Rasul tanya lagi, apakah ada yang hari ini bersedekah? Kata Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Berapa tuh? Rasul tanya lagi kepada para sahabatnya, apakah ada yang hari ini jenguk orang sakit? Kata Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Berapa tuh? Kata Rasul, apakah ada yang hari ini takziah, ngelawat, atau nganterin jenazah ke kuburan? Kata Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, barang siapa 4 amal ibadah terkumpul dalam satu hari, dia puasa, dia sedekah, dia jenguk orang sakit, dia takziah, pilih pintu surga mana yang dia suka. Subhanallah. Berapa tuh? Besok kesempatan kita. Orang meninggal nggak ngurus tua, muda juga ada yang udah cukup ya. Oke, bareng-bareng. Allah cinta nggak sama orang tua rajin ibadah? Jawab lagi. Allah sayang nggak sama orang tua rajin ibadah? Lebih sayang lagi sama kita yang masih orang tua mah rajin ibadah. Kenapa wajar? Wajib. Lagi. Allah benci nggak? Sekali lagi. Allah benci nggak sama anak muda nggak mau ibadah? Benci nggak Allah? Lebih benci lagi udah nggak mau. Kalau uban sudah bertabur, pandangan sudah mulai lamur, pendengaran sudah mulai kabur, makan pun nggak kuat kecuali makan, tandanya udah deket sama lubang. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Ya Allah, sama-sama. Ya Allah, saya berniat puasa sunnah hari Senin besok. Kita niat saja. Udah berapa tuh? Mau diteruskan silakan. Lebih dari berapa? 700. Minta istiqomah. Yang susah bangun malam, nomor handphone saya sama Bunikan. Silakan aja. Saya pengen deh Marito bangunkan saya jam 2:30 nanti. Saya bangun 2:30, barokah insya Allah. Sekian, saya langsung ke Pondok Ranji. Saya mohon maaf lahir batin Pak Marito, saya nggak ada maksud apa-apa. Semoga panjang umur, sehat, murah rezeki. Kita baca Al-Fatihah yuk, buat kesembuhannya. Udah, yuk kita berdoa bentar buat kesembuhannya Pak Okta. Semoga ya, semoga Pak Yudo juga diberikan kesehatan, dan kita semua nih semoga dipanjangkan umur, diberikan kesehatan, dan yang terpenting
diberi ya sebentar dikasih kebahagiaan dunia dan al-haziniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Amin amin wa'fu anna ya karim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma rzuqna sihah wal afiyah. Allahumma rzuqna sihah wal afiyah warzuqna rizqan halalan thayyiban. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Saya terharu, teman-teman temu alumni semakin banyak, semakin kompak. Insya Allah jadi menambah tali silaturahim. Ya, saya mohon maaf ya, ada teman-teman alumni pertemuannya ketemu nanti 3 bulan lagi ketemu lagi, tapi ini masya Allah sebulan sekali ketemu. Minta sama Allah biar istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu